tiba-tiba saya bisa sujud. Alhamdulillah. Nah kemudian maghrib, karena sudah bisa sujud, saya minta suami saya, Pak ayo jamaah Pak. Saya di belakang, tiba-tiba waktu sujud gak iso Pak, nyantol gitu. Ibu usah suami saya akhirnya ngomong, wes lek gak usah iso dibatal. Dia sholat dibatalkan. Wes lek gak iso gak usah, ayo sholat neng balik mulai nol. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Dr. Haja Tri Risma hari ini. Mohon maaf Bu, saking senangnya saya Bu. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang berkenan hadir dalam acara rangkaian Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Husnul Maram MHI, yang saya hormati Ketua MUI Surabaya Bapak Haji Hidayatullah, yang saya hormati para tokoh agama dan masyarakat, Muspika Kecamatan bersilaturahmi bersama dalam rangka peresmian PTSP Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, saya sebetulnya tidak asing dengan kantor Kemenak, karena dulu Mbah D saya itu Menteri Agama. Jadi hampir semua kepala KUA saudara saya dulu. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, di luar sana semua berubah. Di luar sana semua berubah. Anak-anak kita yang dulu kita bisa bilangi, saya masih bisa dibilangi nasihat begini. Tapi anak-anak sekarang dia punya pembanding. Pembandingnya macam-macam, ada media sosial, ada Google, ada macam-macam penasihatnya. Jadi semua berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita pun akan tertinggal oleh perubahan itu sendiri. Dan kalau sampai kita tertinggal, kita akan jadi penonton. Kita tidak bisa mempengaruhi atau membuat lingkungan itu menjadi lebih baik, karena kita hanya menonton. Jadi kalau kita mau merubah lingkungan itu sesuai keinginan kita menjadi lebih baik, maka kita tidak boleh jadi penonton. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya kita semua harus berperan. Makanya saya senang sekali, saya sampaikan, Bu, PTSP kantor saya kebetulan nanti ini langsung ke Jakarta Pak. Saya ngomong saya resmikan, saya nggak apa-apa telat di sana sebentar. Saya tak resmikan ini, terus terang saya senang sekali. Kenapa? Tadi di luar sana sudah berubah Pak. Kalau kita tidak berubah, maka kemudian itu peranan itu akan diambil oleh orang lain. Tadi yang saya sampaikan, akhirnya kita jadi penonton. Kenapa? Karena perubahan itu diambil oleh orang lain, dan orang lain itu suatu saat akan punya kekuatan yang bisa kemudian mempengaruhi kita. Itu yang bahaya sekali. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa saya
dimarahi. Ya saya ngomong gimana? Saya nggak boleh ngomong selamat Natal. Lu warga saya yang milih saya tuh lo agamanya ya ada macam-macam. Saya tidak adil. Tadi saya katakan, sampaikan, kalau kemudian pelayanan kita tidak bagus, itu menjadi kita tidak adil. Nah kalau kita menjadi tidak adil, padahal mohon maaf di agama kita diajarkan bagaimana patona, betul Pak ya, amanah, diajarkan itu. Salah satunya adil. Memang yang paling berat itu adil. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian sekali lagi ayo kita bergerak semuanya bersama-sama. Jangan kalau sampai, mohon maaf, kalau sampai ke peranan Kementerian Agama ini diambil oleh media sosial, oleh apapun, maka kita akan kehilangan arah, terutama anak-anak kita. Dia tidak tahu mana yang benar, karena satunya ngomong A, satunya ngomong B, satunya ngomong C, apalagi tiba-tiba ada hoax. Jadi karena itu ini harus kuat, supaya kita bisa mempengaruhi anak-anak di manapun dia. Kalau kita kuat, maka anak-anak itu tidak terjebak salah jalur jalannya. Itu yang kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa sudah perhatikan itu guru ngaji, guru sekolah minggu itu bayarnya berapa. Saya pikirkan, oh yang melarat itu anak buah Pak Muhyiddin dibayar. Ternyata enggak Waktu saya memberikan tambahan honor untuk guru-guru juga sekolah minggu, sekolah di wihara, semua tepuk tangan. Oh berarti ya butuh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu kenapa saya hanya ingin adil saja. Kenapa? Karena ini harus kuat. Kalau tidak kuat, bayangkan kemarin ada dari sekolah mana itu ada guru Hindu pindah ke Surabaya. Saya langsung guru Hindunya kurang-kurang, oh terima aja. Jadi kenapa kalau anak-anak ini masih dalam tuntunan agama, pasti tidak ada agama yang merumuskan orang. Itu tidak mungkin ada agama yang merumuskan orang. Itu namanya bukan agama kalau merumuskan orang, betul ya Pak? Jadi karena itu kenapa kita butuh kuat, agama yang kuat, sehingga anak-anak kita tuh punya patron. Dia punya patron, oh ya saya kalau mau benar, saya kalau sukses berhasil itu seperti ini. Dicontohlah semua perjuangan tokoh-tokoh agama, semua disampaikan pasti di dalam anak-anak diberikan pelajaran agama itu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mungkin sebuat ini. Cobaan saya sebagai wali kota itu berat sekali saat saya awal jadi wali kota. Yang pertama diturunkan, ya. Yang kedua itu banjir. Saya tuh 3 hari tidak tidur, Pak. Banjirnya seminggu dulu. Saya makanya tadi kaget saya baca. Apapun yang kita lakukan, nanti Bapak lihat cek, saya tidak ngomong orangnya. Jakarta tidak mungkin tidak banjir. Pasti Jakarta tetap banjir. Ya kalau gak ada Gusti Allah, gak ada Tuhan aja ya Pak ya. Kemarin kenapa saya ajak berdoa bersama? Kalau semua sudah kita lakukan, maka kita tinggal minta kepada Tuhan kita. Kalau enggak, kita semua akan hidup terus kalau nggak ada Tuhan. Buktinya kita semua juga akan mati. Berarti ada Tuhan, ada yang lebih kuasa dibandingkan kita semuanya. Jadi jangan pernah kita ngomong bahwa, apalagi pemimpin Nyun Sewu, kita nggak boleh ngomong bahwa itu tidak baik. Saya sangat percaya kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti kita dikabulkan. Bapak Ibu boleh cek dulu yang tinggal di sini ini banjir semua, boleh dicek. Saya ngeruk sendiri Kak saluran sampai di sana, muter saya sendiri. Awal-awal saya jadi wali kota, saya bikin itu gorong-gorong gede di pinggir jalan itu, pedestrian itu. Coba boleh cek, ada warga dan di sini. Pak Bon kali tahu ya Pak. Ya, jadi bisa ternyata. Kenapa? Ya saya nggak bisa hanya saya duduk di masjid, saya berdoa terus, ya nggak mungkin. Orang kamu nggak nyapu-nyapu, Risma. Cuman dongo tok, ya nggak bisa. Saya harus berbuat.
Saya dulu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, saya nutup doli, saya cerita. Saya nutup doli saat itu. Saya saat itu sampaikan ke seseorang, Mas, aku kalau sekian ribu PSK itu atau mucikari itu satu aja sadar. Tanpa saya minta, saya hanya bicara. Dia sadar, dia meninggalkan itu. Saya sudah merasa bahagia karena saya berhasil. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tutup itu kenapa? Saya sebutkan sekarang alasannya. Dulu saya tidak berani nyampaikan. Anak-anak di Doli itu sekolah di mana-mana tersebar. Mereka sudah terkontaminasi dengan kehidupan itu. Pendengar kalau besok anak-anak dia sekolah di sekolah A, satunya sekolah B, satunya sekolah C. Si yang sekolah A ini memang ditemani, ayo dulu nenggon-nenggonku yuk, bayar ngintip. Sak jam itu 1.000 sampai 3.000, betul itu Pak. Dibawa oleh teman-teman yang lain. Satunya bawa kelas B, satunya bawa kelas C. Akhirnya anak-anak ini terkontaminasi. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya nutup, saya muter dari sekolah ke sekolah. Ada yang sekolah paling dekat dengan Doli. Saya aja omong itu 1 jam. Saya udah mulai capek. Kok menengahi 1 jam? Ya apa nih? Padahal saya di sekolah lain setengah jam, 3/4 jam itu sudah pada yang nangis. Ini 1 jam belum. Aduh, saya mulai teler Pak, ngomong terus 1 jam. Terus gimana saya bilang? Akhirnya saya ada satu kata yang saya lupa sekali. Coba itu, tiba-tiba blok kok gini. Pingsan itu ada lebih dari 20 anak. Akhirnya karena biasanya kalau saya datang ke sekolah, saya banyak psikolog. Akhirnya saya panggil itu dokter-dokter. 23 anak pingsan semua. Setelah kita tanya semuaku, saya juga pengen baik seperti anak-anak yang lain. Tapi saya nggak bisa. Ibu saya kalau capek, saya yang suruh melayani coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis itu saya langsung pamit ke suami saya. Mulai hari ini aku pamit untuk berangkat mati. Kalau nanti aku mati, tidak ada satupun boleh keluarga saya yang nuntut. Saya sudah ikhlas untuk naruh nyawa saya di situ. Saya begitu Bapak Ibu sekalian. Tadi yang saya sampaikan, kalau kita tidak kuat Pak, ini anak-anak ini akan dibrokoti oleh medsos yang kadang bener, kadang ora. Agak gak bener ya kadang-kadang. Nah tapi kalau kita kuat, kita nyebarkan semuanya dengan perilaku yang baik. Jadi itu ada berdoa yang baik, ada perilaku yang baik, hormat kepada orang tua, hormat pada guru. Ayo kita, saya terus menangis Bapak Ibu sekalian. Lihat di video ada anak nyawer gurunya. Ya Allah, ya Tuhan. Coba Pak. Terus jadi apa anak-anak kita kalau seperti itu? Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa kalau mereka pegang agamanya dengan kuat, maka kemudian tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan terjadi. Apalagi hoax. Saya pernah Bu, saya awal-awal jadi wali kota jadi korban hoax. Moro-moro ngomong mobil plat L ditawur di Malang sekian meninggal, tak kirim ambulan ke sana Pak. Dulu mau ngerti Pak, saya harus cari info tak kirim, tiba-tiba gak ono apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita harus kuat. Kita jangan jadi lemah. Seolah-olah agama itu sudah nomor sekian dibandingkan kehidupan. Enggak Pak, kita harus imbang antara kehidupan dan beragama. Bapak Ibu sekalian, saya tuh Bapak Ibu sekalian, saya tuh enggak kuat, enggak bisa duduk. Jadi kalau salat, saya masih sholat, saya masih duduk. Nah kemarin tiba-tiba saya bisa sujud. Alhamdulillah. Nah kemudian maghrib, karena sudah bisa sujud, saya minta suami saya, Pak, ayo jamaah Pak. Saya di belakang. Tiba-tiba waktu sujud dia iso Pak, nyantol sedikit. Ini saya usah suami saya akhirnya ngomong, wes gak usah iso dibatalkan. Dia sholat dibatalkan. Wes gak iso gak usah, ayo sholat neng balik mulai nol katanya. Wes gak usah sujud, itu saya gitu kan. Padahal kemarin saya bisa sujud Pak. Siang itu bisa sujud, sore saya ulangi lagi, saya pengen karena saking senangnya saya
saya pengen, saya minta ayo Pak jamaah, suwe nggak jamaah gitu kan, karena saya nggak bisa apa namanya sujud gitu. Terus ya sudah, soalnya suami saya tuh kalau sholat itu konsentrasi kadang nggak apa-apa gitu. Jadi saya kan nggak takut ganggu. Nah kemarin kan soalnya sudah apa namanya sudah ngerasa saya sudah sujud, saya ngomong ya jemaah maghrib jam kalau isok habis ini aku ke masjid, saya bilang gitu. Dadak no, kayak iso Pak usro gitu. Iki piye? Sampai saya baca. Wes gak usah kok soleh gak iso. Wes saya sholat neng kowe kok biasa nih katanya gitu.